Pengertian HAM menurut John Locke, semua manusia pada dasarnya sama dalam hak yang sama, bahwa setiap orang memiliki kebebasan alamiahnya tanpa tunduk pada kehendak atau otoritas orang lain. Semua sama dan independen, tidak ada yang boleh menyakiti orang lain dalam kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta miliknya. Sumber hukum dan HAM yaitu Pancasila. Pancasila mengutip dari Jurnal Instrumen Hukum Penegak Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2018 karya Sri Warjiati. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini membuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya, pasal 17 membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain sebagainya. Ketetapan MPR nomor 16 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan serta memperluaskan pemahaman ini mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J, Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Yang pertama, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Yang keempat, hak mendapat pendidikan. Yang kelima, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Yang keenam, hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil. Yang ketujuh, hak atas status kewarganegaraan. Yang kedelapan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Yang kesembilan, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani. Yang ke-10, hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ke-11, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang ke-12, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan mendapat rasa aman. Yang ke-13, hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia. Yang ke-14, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Sifat dasar HAM bersifat universal yang berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Bersifat hakiki dan bersifat utuh, yang berarti hak asasi manusia ini telah dimiliki semua manusia sejak pertama kali ia dilahirkan ke muka bumi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Bersifat tetap, artinya hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut oleh pihak manapun, dan tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia tanpa dapat dihilangkan dan dicabut oleh siapapun. Bersifat kodrati yang berarti merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, dan tiap manusia yang lahir otomatis memiliki hak asasi tersebut.